Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 2011916661 dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu Psikologi Pendidikan, dengan judul materi proses peranan psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Peranan psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologis tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi tiap orang yang menyadari dirinya sebagai pendidik. Oleh sebab itu, psikologi pendidikan berfungsi di antaranya: 1. Sebagai proses perkembangan siswa. 2. Mengarahkan cara belajar siswa. 3. Sebagai penghubung antar pengajar dengan belajar. 4. Sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Pada hakikatnya, pendidikan salah satu pelayanan yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik. Karena itu, ruang lingkup pokok bahasan psikologi pendidikan, selain teori-teori psikologi pendidikan sebagai suatu ilmu, juga berbagai aspek psikologi para peserta didik, khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar maupun proses belajar mengajar. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam, yaitu: 1. Pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori, prinsip-prinsip dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. 2. Pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. 3. Pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Guru merupakan seorang tenaga pendidik di sekolah, dan sebagai seorang pendidik perlu menggunakan hasil penyelidikan psikologi dalam tugasnya, sehingga pendidik tersebut dapat memahami anak didiknya dan dapat mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan yang dihadapi peserta didik, terutama dalam proses belajar mengajar. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Berikut terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan. 1. Memahami perbedaan siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa atau dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami keberagaman antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhannya, tugas perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak. Dengan pemahaman guru yang baik terhadap siswanya, maka bisa menciptakan hasil pembelajaran yang efektif dan efisien, serta mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. 2. Memilih strategi dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang guru melalui mempelajari psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Jika metode dan model pendidikan sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, maka proses pelajaran bisa berjalan dengan maksimal. 3. Untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas.
Kemampuan guru dalam menciptakan iklim dan kondisi pembelajaran yang kondusif mampu membantu proses pembelajaran berjalan secara efektif. Seorang pendidik harus mengetahui prinsip-prinsip yang tepat dalam proses belajar mengajar. Pendekatan yang berbeda menyesuaikan karakteristik siswa dalam mengajar untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang lebih baik. Disinilah peran psikologi pendidikan yang mampu mengajarkan bagaimana seorang pendidik mampu memahami kondisi psikologis dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan efektif. 4. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Selain berperan sebagai pengajar, di dalam kelas, seorang guru juga diharapkan bisa menjadi seorang pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, terutama ketika peserta didik mendapatkan permasalahan akademik. Dengan berperan sebagai seorang pembimbing, seorang pendidik juga lebih bisa melakukan pendekatan secara emosional terhadap peserta didiknya. Jika sudah tercipta hubungan emosional yang positif antara pendidik dan peserta didiknya, maka proses pembelajaran juga akan tercipta secara menyenangkan. 5. Mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas utama guru atau pendidik adalah mengajar di dalam kelas dan melakukan evaluasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, diharapkan seorang pendidik mampu memberikan penilaian dan evaluasi secara adil, menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya.